Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melani Aulia. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang menghubungkan antar VLAN. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang akses jarak jauh atau yang bisa disebut dengan remote access. Materi yang akan kita pelajari itu ada di description box yang ada di bawah video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang remote access. Nah, remote sendiri itu harus menggunakan kabel. Di Cisco, kabelnya itu kabel konsol yang berwarna biru. Kita akan menghubungkannya dari router ke PC. Di router sendiri kita klik konsol, lalu pada PC kita klik RS232, itu port serial dari komputernya. Biasanya jika kita akan mengkonfigurasi, kita akan ke router, lalu ke CLI yang di sini, atau tidak ke PC, lalu ke tab CLI yang di sini. Namun di real device itu tab CLI yang ini itu tidak ada. Begitu juga yang di switch. Pada real device kita mengkonfigurasinya melalui PC. Kita ke desktop lalu ketik terminal. Di sini kalian bisa klik OK, lalu di sini baru kalian bisa mengkonfigurasinya. Seperti enable, config, dan lain-lain. Nah, yang jadi masalahnya itu kabel konsol yang ini itu panjangnya hanya berkisaran antara 3 meter, 2 meter, atau bahkan hanya 1 meter. Jadi, untuk solusi yang seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya telnet atau SSH. Tulisannya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan telnet dan SSH. Apa sih itu telnet dan SSH? Telnet dan SSH itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan router atau switch. Telnet dan SSH juga. Untuk meremote-nya sendiri kita juga harus menggunakan internet, baik pada router ataupun pada switch. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada router. Nah, di sini kita ketikkan enable lalu config untuk masuk ke mode global konfigurasi, lalu di sini kita ketik lin VTY, lalu kita ketikkan tanda tanya. Nah, terlihat di sini ada 0 sampai 15 yang artinya telnet apa saja yang bisa diakses secara bersamaan. Misalnya di sini kita akan menggunakan lin VTY 02 yang artinya lin VTY ini ada 3 yang bisa diakses secara bersamaan. Setelah itu kita masukkan passwordnya, yaitu misalkan kita menggunakan nama Melani, lalu klik enter. Di sini kita masukkan atau ketikkan login. Login di sini artinya kita masuk ke telnet yang sudah kita konfigurasi, lalu klik enter lagi. Setelah itu kita ketik di sini transport input. Nah, di sini transport input itu by default adalah AL. Artinya to comment transport input ini untuk remote security apa yang kita gunakan, kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu untuk yang telnet. Jadi ditulisnya telnet, lalu kita klik enter. Setelah itu kita bisa exit. Nah, setelah itu kita masuk ke PC 10, lalu kita ke telnet dan SSH. Di connection type-nya kita klik yang telnet, lalu di sini kita disuruh memasukkan hostname atau IP address. Di sini kita akan memakai IP address yang ada di VLAN ini.
misalnya kita ambil satu yang VLAN 10, yaitu 10.10.10.1. Nah, IP address yang digunakan ini merupakan IP address yang default gateway. Jadi kita masukkannya 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita connected. Di sini ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan passwordnya. Kita klik yang kita masukkan password yang tadi, yaitu Melanie. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan enable. Nah, di sini ada tulisan no password set. Artinya kita disuruh untuk nyeting enable script-nya. Karena kita belum memasukkan atau men-setting security-nya atau enable script-nya. Nah, di sini jadi kita masuk ke routernya lagi, lalu di sini ketikkan enable script, yaitu kita masukkan misalnya sandinya 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah itu kita enter, lalu di sini kita bisa exit. Lalu kita kembali lagi ke PC 10-nya. Kita kembali ke telnet yang ini, pilih add telnet. Kita kembali ke telnet, lalu di sini kita masukkan IP yang tadi, lalu kita connected. Nah, di sini kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6. Lalu enter. Nah, di sini baru kita ketik enable. Setelah itu masukkan lagi sandi yang tadi. Nah, baru di sini kita bisa masuk ke mode privilege. Di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi karena di sini kita sudah masuk ke mode global konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang telnet yang menggunakan username dan juga password. Pertama-tama kita masuk ke routernya, lalu di sini kita enter, di sini kita config, lalu di sini kita masukkan username dan juga passwordnya. Misal username-nya kita gunakan Melanie, lalu passwordnya username-nya kita gunakan Melanie, lalu passwordnya kita gunakan 1 2 3 4 5. Lalu enter. Setelah itu kita klik link VTY02, lalu kita masukkan login lokal. Berbeda dengan yang tadi, login lokal ini digunakan jika kita menggunakan username. Lalu di sini kita klik enter, di sini kita masukkan transport input telnet. Setelah itu enter. Nah, di sini kita kembali ke PC 10, lalu ke telnet dan SSH. Di sini kita pilih telnet, lalu di sini kita masukkan IP-nya. Kita sekarang menggunakan IP yang VLAN 20. Lalu kita connect-kan. Nah, di sini terlihat, di sini kita harus menggunakan, di sini ada tulisan username, artinya kita harus memasukkan username yang kita konfigurasikan tadi, yaitu Melanie, lalu enter. Passwordnya itu 1 2 3 4 5. Lalu enter lagi. Nah, di sini baru kita bisa masuk ke global konfigurasi. Untuk telnet dengan menggunakan username dan juga password itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengkonfigurasikan SSH pada router. Nah, pertama-tama kita masuk ke routernya. Di sini kita bisa exit dulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan crypto generate
SSA, lalu enter. Nah, di sini tertulis please define a hostname. Artinya kita harus memasukkan hostname-nya. Misalnya hostname-nya kita menggunakan Melanie, lalu enter. Di sini kita bisa ketikkan lagi crypto key generate RSA. Nah, di sini tertulis please define a domain name. Artinya kita harus memasukkan dulu domain name-nya. Misalnya kita di sini masuk, caranya yaitu kita mengetikkan IP domain name. Misalnya kita menggunakan melanie.id.com. Misalnya kita menggunakan melanie.id.com, lalu enter. Setelah itu baru kita masukkan crypto key generate RSA, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan how many bits in the modules. Rekomendasinya yaitu 1024, lalu enter. Setelah itu kita masukkan lin VTY 02, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan lagi atau ketik transport input SSH, lalu enter. Nah, di sini kita bisa keluar lalu ke PC 10 lagi. Setelah itu kita ke telnet dan SSH client. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, di sini di SSH ini kita disuruh memasukkan username-nya. Username yang kita konfigurasikan tadi yaitu Melanie. Kita ketikkan Melanie. Setelah itu konekkan. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Lalu kita ketik enable. Setelah itu kita disuruh untuk memasukkan passwordnya lagi. Kita enter. Nah, di sini baru kita bisa ke lalu enter. Nah, di sini baru kita bisa ke global configuration. Jadi SSH ini ternyata lebih secure atau lebih aman karena dibandingkan dengan telnet, ketika kita akan masuk ke command lainnya atau ketika kita akan konfigurasinya di global configuration, kita juga harus memasukkan passwordnya. Begitu saja untuk SSH. Nah, setelah itu saya akan mengkonfigurasi IP address pada switch. Pertama-tama kita masuk ke switchnya, lalu ke tab CLI, lalu enter. Di sini kita ketikkan enable, lalu config atau configuration terminal. Kita masukkan interface VLAN 10, lalu enter. Di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.32. Untuk subnet masknya kita gunakan /24. Lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan IP default gateway nya yaitu 10.10.10.1, lalu enter. Di sini kita langsung masuk. Di sini kita langsung masuk ke interface VLAN 20. Setelah itu enter. Lalu kita masukkan IP address-nya 20.20.20.32. Subnet masknya kita sama menggunakan /24. Lalu enter. Di sini kita masukkan IP di gateway yaitu 20.20.20.1, lalu enter. Nah, setelah itu baru kita bisa mengeceknya do show
IP interface brief, lalu enter, kita spasi. Nah, sini VLAN 10 dan juga VLAN 20 itu sudah terpasang, yang berarti konfigurasi IP pada switchnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH pada switch. Untuk mempermudah, kita masuk ke tab CLI lagi. Lalu di sini kita masukkan, untuk mempermudah kita akan langsung ke hostname. Buat hostname itu kita menggunakan SW Melanie contohnya. Setelah itu enter. Setelah itu kita masukkan IP domain name, yaitu SW misalnya Melanie, SW Melanie .id, misalnya swmelanie.id.com. Setelah itu enter, baru kita masukkan crypto key generate RSA. Setelah itu enter, di sini kita masukkan 1024. Setelah itu enter lagi. Di sini baru kita masukkan username, misalnya username-nya Melanie 7 dan passwordnya itu 1234566. Kita enter. Nah, di sini kita masuk ke lin VTY 02. Setelah itu kita enter lagi. Lalu di sini kita ke login lokal, enter lagi. Login lokal, enter lagi. Setelah itu kita masuk ke transport input SSH, enter. Nah, untuk mengujinya kita masuk ke PC 11. Setelah itu kita ke Telnet and SSH client. Di sini kita masukkan hostname atau IP address-nya, yaitu tadi 10.10.10.32. Lalu username-nya tadi itu Melanie 7. Setelah itu kita konekkan. Nah, di sini kita masukkan password yang tadi, yaitu 123456. Lalu enter, lalu kita ketikkan enable. Nah, di sini no password set, artinya kita harus men-setting dulu untuk password enable scriptnya. Kita keluar dulu, lalu ke switch lagi. Di sini kita bisa langsung ke enable password. Nah, di sini kita ketikkan enable password. Kita menggunakan passwordnya 123456. Di sini kita bisa kembali ke PC 11-nya, kembali ke Telnet dan SSH client, Telnet dan SSH client, lalu kita ketikkan 10.10.10.32. Username-nya yaitu Melanie 7. Setelah itu kita konekkan, passwordnya itu 123456. Kita klik enter. Di sini kita bisa menuliskan enable. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kembali passwordnya 123456. Enter. Nah, di sini baru kita bisa ke mode privilege. Setelah ke mode privilege, kita akan ke mode
global konfigurasi. Lalu kita di sini klik enter. Nah, di sini baru kita bisa masuk ke mode konfigurasinya. Oke, di sini kita sudah masuk ke mode global konfigurasinya. Nah, begitu saja tentang mengkonfigurasi SSH pada switch. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan yang salah ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye bye.